Dinas Kesehatan Kota Malang terus mempercepat vaksinasi bagi warga di Kota Malang. Saat ini vaksinasi masyarakat di Kota Malang sudah mencapai 99,89%. Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri mentargetkan di tanggal 31 Desember, capaian vaksinasi masyarakat sudah di angka 100%. Vaksinasi masyarakat di Kota Malang untuk dosis 1 ini sudah mencapai 99,89% lebih, sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua sudah menyentuh angka 90%. Untuk itu, Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan gencar melakukan vaksinasi terhadap warga, sehingga ditargetkan di tanggal 31 Desember 2021, capaian vaksin masyarakat di Kota Malang sudah mencapai 100%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, vaksinasi untuk dosis 1 sudah 99,98% lebih, untuk dosis 2 sudah mencapai 90%, dan vaksinasi untuk dosis ketiga yang dikhususkan bagi tenaga medis sudah mencapai 110%. Sedangkan untuk vaksinasi lansia saat ini sudah mencapai angka 68%, sehingga ditargetkan di akhir tahun capaian vaksinasi mencapai 100%. Ditambahkan oleh Dr. Husnul, bahwa berdasarkan data dashboard di KPCM tercatat sebanyak 865.000 lebih warga yang telah divaksinasi. Nantinya dari 865.000 warga yang telah disuntik vaksin ini, Dinas Kesehatan akan melakukan filter untuk mengetahui jumlah pasti warga Kota Malang yang telah disuntik vaksin. Dosis 1 99,89 ya. Itu dosis 2-nya sudah mencapai 90. Dosis 3 sudah 110 dosis 3-nya. Lansia mencapai 67, hampir 68. Ini nanti kan sudah 99, target 100% nggak dokter untuk akhir tahun ini? Kita upayakan, ya kita berupaya supaya nanti 31 Desember kita sudah bisa dosis 1 100%. Ya. Tapi agak kan kurang 0 berapa persen ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Ini 98 sekian ini memang sudah total warga Kota Malang atau gimana? Nah, itu berdasarkan dashboard di KPCN. Artinya dari sasaran Kota Malang ya sebanyak 865.000 sekian itu, nah yang sudah kita suntik itu sebanyak 99,89%. Nah itu nanti kita filter lagi di Dispenduk Capil berapa yang warga Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki tahapan relokasi pedagang pasar bertempat di kantor sementara UPT Pasar Batu di Stadion Berantas Kota Batu. Dilaksanakan undian dan pembagian kunci kios untuk ratusan pedagang dan pelaksanaan relokasi akan berlangsung mulai tanggal 18 hingga 25 Desember mendatang. Tahapan relokasi pedagang Pasar Batu sudah memasuki pada tahapan pengundian dan penyerahan kunci kios kepada para pedagang yang berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu. Pelaksanaan pengundian kios pada hari Jumat sempat diwarnai protes para pedagang karena belum ada kejelasan dan meminta kepastian kapan pasar dimulai dibangun dan berapa lama proses pembangunan, karena khawatir akan terkatung-katung di tempat relokasi. Pengundian hari kedua ini berlangsung lancar di mana para pedagang mengikuti tahapan pengundian dan mendapatkan kunci kios di tempat relokasi. Menurut salah seorang pedagang pasar yang sudah mengikuti pengundian dan lokasi kios di tempat relokasi, mengungkapkan menerima kondisi kios relokasi dan berharap proses pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat waktu sehingga bisa segera pindah kembali ke Pasar Batu setelah pembangunan. Di lokasi terlihat 1.000 lebih kios sudah disediakan untuk para pedagang pasar dan sebagian pedagang sudah melihat kios di zona daging, ikan dan unggas maupun kios untuk kuliner. Pedagang menjelaskan akan melakukan pengurukan dengan pasir pada bagian bawah agar aman ketika hujan turun. Tempat kita ini alhamdulillah, Ya. kalau dibilang layak memang ya apa lagi, Ya. memang seperti ini keadaannya, Ya. gitu kan. Tapi tetap kita dibanding sama kota lain Ya. masih bagusan sini, dan juga dikasih fasilitas Ya. lampu gratis, Ya. untuk distribusi gratis semuanya. Kita tinggal masuk tok. Ya. Mungkin kalau pembenahan sedikit-sedikit wajar lah. Pak, untuk terkait untuk kapan selesai pembangunannya itu kan kapan bisa melalui gimana? Kalau pas Sebagai pembangunannya itu kita tunggu dari dunia saja. Ya. Jadi supaya enak. Kalau masalah yang jelas, yang masalah yang sekarang ini Ya. kita
masuk relokasi, insya Allah terakhir dari informasi yang kita dapat, tanggal 25 sudah harus siap-siap. Harus siap-siap ya. Kalau soal pembangunan memang nunggu. Dan juga untuk transportasi dari pasar ke tempat relokasi, pas pengangkutan barang disediakan sama dinas. Oh iya. Tapi mulai relokasinya kapan? Yang jelas mulai awal? Mulai awal harusnya sudah hari-hari ini sudah mulai. Cuma kita masih menetapkan untuk tempat-tempat. Optimis Pak? Optimis maksudnya ketika pindah sana bisa ramai seperti yang Insya Allah kita tidak mungkin ya langsung ramai, mesti ada waktu. Kita butuh untuk adaptasi. Memang baru kita masuk adaptasi lah istilahnya. Adaptasi. Tapi optimis Pak ya? Optimis. Apalagi nanti kalau pasar sudah bangun yang jadi. Kota Batu nih Pak. Kita harus tahu bahwa itu dia apa, tempatnya, area parkirnya gimana, kan butuh itu semua. Kita saling mendukung. Betul. Kita saling mendukung. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, harga jual telur ayam yang melonjak tinggi disambut gembira oleh para peternak ayam petelur. Pedagang menyambut naiknya harga telur ayam dapat menutupi kerugian pasca anjloknya harga telur beberapa waktu yang lalu. Harga jual telur ayam di kalangan pedagang saat ini mencapai Rp26.000 per kilo. Salah satu penyebabnya yakni naiknya harga telur dari peternak ayam petelur. Saat ini harga telur dari peternak yakni Rp22.000 per kilo atau naik sebanyak Rp3.000 dari sebelumnya dijual dengan harga Rp19.000. Naiknya harga telur ayam ini disambut gembira oleh para peternak ayam petelur, karena dengan naiknya harga telur ayam dapat menutupi kerugian yang dialami pasca harga telur anjlok beberapa waktu lalu. Dani, salah satu peternak ayam petelur, mengaku naiknya harga telur ayam dapat menutupi kerugian yang dialami pasca telur anjlok. Dani juga memprediksi harga telur yang baru 2 pekan mengalami kenaikan dikarenakan tingginya permintaan jelang akhir tahun. Sementara meski harga telur naik, namun peternak mengeluhkan harga pakan ayam yang masih mahal. Harga pakan ayam untuk jenis jagung masih di kisaran harga Rp5.500 hingga Rp5.700 per kilo. Alhamdulillah sudah ada kenaikan lah. Sudah mulai meningkat, tapi itu kan untuk sebagai ganti ruginya yang harga telur murah kemarin itu. Tapi kendalanya sekarang itu jagungnya masih terasa mahal sama pakan jadi itu masih mahal. Lagi kan sekarang kondisinya hujan terus, jadi ayamnya agak kurang sehat sekarang ini. Kalau harga telur sekarang berapa Mas? Sekarang harga telur berkisaran 200 ke atas ini. 200 sampai 220 sekarang. Per kotak itu ya? Per kotak. 10 kilo? 10 kilo. Mas, kenaikan ini mulai kapan? Kenaikan ini sebenarnya masih baru nih, tapi baru 2 mingguan sekarang kan. Itu langsung naik drastis atau pelan-pelan? Naiknya langsung drastis sekarang. Mas, dengan kenaikan yang sekarang ini masih nutut nggak dengan menutup biaya kemarin dan harga jagung dan pakan yang masih mahal? Sebenarnya masih belum. Soalnya kan yang kemarin harga telur anjlok kita lama itu, berapa bulan itu. Ini naik masih berapa minggu. Tapi ya lumayan masih naiknya. Turunnya nggak langsung anjlok kayak kemarin itu. Jadi kalau harga pakan sendiri sekarang berapa sih Mas untuk jagung? Kalau jagung sekarang 5.500-an. 5.500 per kilo itu, Mas? Ya, usianya. Okay. Tapi kalau di selepannya itu biasanya 5.700-an. Masih terlalu mahal. Kalau normalnya berapa Mas biasanya yang harga, maksudnya ini harga standarnya ya? 4.000 sampai 5.000-an itu. 4.000 sampai 5.000. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang libur akhir pekan berdampak pada meningkatnya kunjungan warga luar kota yang masuk ke Kota Batu. Hal ini berdampak positif pada wisata petik dan juga angkutan umum. Para sopir mikrolet mengaku terbantu pendapatan dengan ramainya wisata petik apel. Menjelang libur akhir pekan dan mendekati Natal dan Tahun Baru berdampak pada mulai ramainya kembali
kendaraan yang masuk ke Kota Batu dan mulai ada peningkatan kunjungan ke tempat wisata petik apel. Kondisi ini tidak hanya disambut gembira oleh operator jasa wisata petik apel, tetapi juga para pengemudi angkutan umum jenis mikrolet jurusan Batu Selekta. Para wisatawan dengan bis berhenti di beberapa rest area dan diangkut dengan menggunakan mikrolet ke kebun-kebun petik apel di kawasan Tulungrejo, Bumi Aji, Batu. Saat ini Kota Batu masih PPKM level 2 berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Kota Batu sampai tanggal 18 Desember 2021, capaian vaksin dosis pertama sudah mencapai 1.509.550 orang atau 96,74%. Untuk dosis kedua mencapai 138.122 warga atau 83,48%, serta dosis ketiga sebanyak 1.624 atau 97,65%. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Selekta mengaku terbantu dengan ramainya pengunjung wisata petik apel. Dan dengan pembatalan pemberlakuan PPKM level 3, semoga pengunjung akan semakin meningkat dan wisata Kota Batu semakin ramai. Dari salah satu kebun apel terlihat deretan angkutan umum yang mengantarkan para wisatawan dan pengunjung wisata petik apel juga terlihat ramai. Sementara di beberapa rest area terlihat beberapa bis yang parkir dan aktivitas mikrolet jurusan Batu Selekta sudah disiapkan oleh operator penyedia jasa wisata petik apel untuk mengantarkan para wisatawan. Alhamdulillah, Pak. Kalau tamu sudah mulai datang. Ya. Sudah Sabtu Minggu sudah mulai ramai. Mulai ramai, Pak, ya. Di jalan juga mulai ada penumpang dikit-dikit. Penumpang apalagi untuk wisata gini, Pak, ya? Iya, untuk wisata petik apel. Ini kan pemerintah kalau salah membatalkan untuk Pak, ya, PPKM level 3. Iya. Dibatalkan level 2, berarti aktivitas wisata masih. Ya, alhamdulillah sejak PPKM digagalkan, jadi tamu-tamu dari luar kota itu banyak yang masuk. Tiap hari 1 bis, 2 bis ada. Ya. Berarti sudah agak lumayan, Pak, ya? Ya. Kalau dibandingkan lumayan nggak seperti yang 1 tahun yang lalu. Dibandingkan nunggu di Ya, di terminal, ya. Masih alhamdulillah, Pak, ya. Tapi setiap akhir pekan pasti ada, Pak, ya? Sabtu Minggu mesti ada. Hari biasa juga ada, cuma 1 bis. Oh gitu, Pak, ya. Berapa bis gitu. Berarti untuk jurusan Batu Selekta. Batu Junggo. Selekta. Batu juga agak Pak, ya. Ada harapan, Pak, ya. Ya. Dengan kondisi PPKM dibatalkan. Kalau PPKM dibatalkan, tamu banyak. Banyak yang banyak masuk. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Untuk menggerakkan kesadaran masyarakat supaya peduli lingkungan dan peduli pelestarian alam, mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor, dilaksanakan kegiatan restorasi daerah resapan air di Petak 218 KPH Malang. Gerakan kesadaran alamku hijau merupakan sinergitas lintas batas. Kita jaga alam dan alam akan jaga kita. Kegiatan Gerakan Kesadaran Alamku Hijau ini merupakan sinergitas lintas batas pemerintah, perhutani, TNI Polri, lembaga, ormas, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga perguruan tinggi. Kegiatan Gerakan Kesadaran Alamku Hijau dengan melakukan restorasi di sumber air Petak 218 KPH Malang di Junrejo Batu ini hadir para mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Malang, pemerintah desa dan kecamatan Junrejo, TNI, Banser, organisasi lainnya yang konsen pada pelestarian lingkungan. Acara diawali dengan apel hijau dipimpin oleh Hermawan Waka Administratur KPH Malang Timur. Pada kegiatan apel juga dibacakan deklarasi alamku hijau yang berisikan diantaranya sungai di sekitar kita bersih karena sungai kita bukan tong sampah. Lingkungan tinggal kita asri, aneka tanaman tumbuh dan kita rawat. Kekayaan alam berupa keragaman hayati, kita jaga, flora dan fauna hidup bebas di sekitar kita. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bibit buah-buahan, pohon terembesi dan lainnya yang akan ditanam di Petak 218 KPH Malang, serta penyerahan bibit burung perkutut untuk dilepas ke alam. Dalam sambutannya, Wakil Administratur atau KS KPH Malang Timur, Hermawan memberikan apresiasi positif dengan kegiatan restorasi di kawasan sumber air. Dan dengan kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dan kita semua untuk peduli dan menjaga kelestarian alam. Acara dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon dan buah-buahan di Petak 218 KPH Malang di Junrejo Batu dengan bibit buah-buahan jenis kelengkeng, durian maupun bibit pohon jenis lainnya. Jadi tujuan kegiatan ini sebagai untuk restorasi alam, jadi restorasi kawasan hutan, jadi baik flora maupun fauna. Rencananya berapaan yang ditanam ini pohon ini? Ini rencananya ada 1.000 pohon yang ditanam dari adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan sosiologi. Dipilihnya titik ini sebagai apa latar belakang dipilihnya? Jadi titik kawasan ini salah satu catchment area mata air di Desa Junrejo, Pak.
Harapan Pak ke depan seperti apa nih? Harapan ke depan, jadi dari kampus adik-adik ini sudah belajar. Jadi lingkungan itu sangat penting bagi kelestarian dan keberadaan kita di muka bumi ini, yang ketersediaan oksigen. Sekaligus pada warga masyarakat sekitar seperti apa? Masyarakat sekitar, monggo. Jadi lingkungan ini kita pelihara bersama, kita jaga bersama biar tetap hijau. Jadi air tetap mengalir sepanjang tahun dan kita tetap bisa enak bernapas dan lingkungan kita aman dan terjaga. Berarti upaya restorasi terus-terusan Pak ya? Terus-terusan, jadi tidak boleh putus. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sejumlah seniman muda di Kota Malang menggelar pameran lukisan di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang. Pameran tersebut menampilkan 22 lukisan hasil karya 6 orang seniman muda. Pameran lukisan dengan tema Look yang digelar seniman muda yang tergabung dalam komunitas Artelier 21 menampilkan 22 lukisan hasil karya 6 orang pelukis muda di Kota Malang. Lukisan yang ditampilkan pada pameran di Gedung Dewan Kesenian Malang ini mengupas tentang kehidupan manusia, baik kehidupan sosial, olahraga, budaya maupun agama. Yaru Firman, salah satu panitia pameran, mengatakan bahwa pameran tersebut diikuti oleh 6 orang seniman muda. Pameran ini juga menampilkan 21 lukisan. Tujuan dari pameran ini sendiri selain memperkenalkan hasil karya mereka kepada masyarakat, juga sebagai apresiasi dan motivasi bagi seniman muda untuk terus berkarya, sehingga nantinya mereka dapat keluar dari Kota Malang dan bergabung dengan seniman dari daerah lain untuk terus berkarya. Sementara pameran lukisan ini akan berlangsung selama 1 minggu, dan ditargetkan pengunjung setiap harinya mencapai 100 pengunjung. Kalau judulnya Look itu bisa interpretasi sih, bisa melihat, bisa memandang. Tapi untuk jumlah perupanya 6 perupa. Yang ditampilkan setiap perupa beda-beda jumlahnya. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 8. Total berapa Mas yang ditampilkan di sini? Totalnya ada 20 lebihan. Lebih 20 lebihan. Mas, tujuan dari pameran ini sendiri apa Mas? Kalau tujuannya sebenarnya sih untuk apresiasi studi kita selama, karena kebanyakan kalau yang di grup ini perupa-perupa yang baru muncul juga, jadi apresiasi studi lah. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan tentang perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.